Nah, sekarang jawabannya ya. Jadi asesmen awal pembelajaran itu masuk ke dalam asesmen formatif. Gitu. Jadi asesmen formatif itu ada asesmen awal pembelajaran dan ada asesmen di dalam proses pembelajaran. Asesmen di awal proses pembelajaran itu dilakukan untuk mengetahui kesiapan anak untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, karena ditujukan untuk kebutuhan peserta didik dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar untuk dirapot. Jadi kalau asesmen di awal pembelajaran itu untuk mengetahui kesiapan anaknya untuk mempelajari materi ajar. Jadi makanya kenapa kemarin dibilang kita sebelum menentukan ATP kelas, halo, kalian kan ada ATP satuan, ada ATP kelas ya. Atau ketika kita membuat perencanaan pembelajaran, bukan nyomot-nyomot itu yang kemarin ya Bu ya, tapi berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, ini maksudnya. Jadi untuk mengetahui kesiapan anak untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan yang direncanakan. Lalu ada asesmen di dalam proses pembelajaran. Ini kan kalau ini di awal ya. Ada yang di dalam proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan anak sekaligus umpan balik. Kita tujuan pembelajarannya adalah mengenalkan anak pada ukuran 3 batu. Tapi kayaknya anak-anak setelah dievaluasi, kok ini ya di scaffolding kok kayaknya pada susah, pada nggak mau. Oh, berarti kegiatan kita mungkin kurang mendorong. Kalau gitu kita ganti aja deh kegiatannya, pakai kegiatan permainan bersama dengan anak. Jadi anak-anak yang tadinya kegiatan-kegiatan yang dari pilihan-pilihan, kita ganti satu kegiatan rame-rame. Kegiatannya ngapain? Anak-anak nanti akan diajak main. Awalnya membuat grafik dari tubuh dia, dari anak-anak itu sendiri, dari yang pendek, yang sedang, yang tinggi. Kemudian berurutan, saling mengukur tinggi. Mengukur tingginya pakai apa? Pakai rapia misalkan, karena dengan ukuran 3 bangku. Kemudian mereka juga ngapain lagi? Mereka juga mengukur sepatunya. Pakai apa? Pakai tusuk gigi. Nah, mungkin akan lebih menyenangkan buat anak-anak. Jadi asesmen dalam proses pembelajaran itu sebenarnya umpan balik ke diri guru. Guru udah benar belum melakukannya? Ini sebenarnya refleksi. Dulu kan kita tidak melakukan itu ya. Nah, ada beberapa dalam asesmen formatif ini. Asesmen formatif itu tidak berisiko tinggi ya. Asesmen formatif itu dirancang untuk tercapaian tujuan pembelajaran. Berbagai teknik atau instrumen dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi asesmen awal itu tidak harus tersendiri. Jadi asesmen awal untuk minggu depan bisa jadi karena kita melihat anak hari ini. Gitu. Jadi bisa sekaligus, gitu ya. Kecuali beberapa hal yang perlu diperhatikan, ini asesmen formatif itu metodenya sederhana, umpan baliknya bisa diperoleh cepat. Asesmen formatif yang di awal pembelajaran memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar anak. Berdasarkan asesmen ini, pendidik memodifikasi rencana pembelajaran atau modul ajar atau melakukan membuat diferensiasi pembelajaran. Halo. Jadi asesmen awal itu fungsinya adalah membuat perencanaan untuk pendidik atau bagaimana diferensiasinya. Kemarin kan nanya, Bu yang diambil apa? Di tengah-tengah, di mayoritas. Terus yang bawah sama yang atas gimana? Diferensiasi. Kemarin kan nanya
pengamanannya ya kemarin. Kemudian instrumen asesmen digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatannya apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana caranya. Nah, ini implementasinya. Asesmen formatif itu asesmen harian juga ya, yang dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah refleksi terhadap keseluruhan untuk perencanaan pembelajaran hari selanjutnya. Pokoknya yang namanya formatif itu berarti guru sedang melakukan refleksi, baik yang akan dilakukan maupun yang sedang dilakukan. Di sini subjek pengamatannya beberapa peserta didik bukan individu. Halo, yang dicapai, menentukan kegiatannya, mengolah datanya, lalu merancang strateginya. Manfaatnya bagi anak, asesmen formatif itu untuk refleksi, bagi guru juga sama ya, refleksi strategi pembelajarannya. Ini contohnya. Nah, ini yang ada di dalam transisi PAUD SD. Makanya dia 5-6 tahun. Ini contoh yang ada di transisi PAUD SD. Ininya lihat perilaku, catatan hasil asesmen. Ini catatan, ini contoh perilaku kemampuan masuk fondasi yang perlu diamati. Ini KTP-nya. Perilaku yang diamatinya, ini CP-nya, ini rancangan kegiatannya, ini hasilnya, maka ini rekomendasinya. Ini untuk 5-6 tahun yang transisi PAUD SD. Terus gimana kalau kita bikin untuk yang kita ya, pakai CP-nya apa, TP-nya apa, KTP-nya apa, rancangan kegiatannya apa, catatannya apa, maka rancangan kegiatannya seperti apa. Ini udah saya kasih Bu Nurul ya. Bagi 3 per 2 bulan sekali, itu mungkin lebih mudah. Berbeda dengan formatif, sumatif itu menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester. Untuk PAUD, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan, bukan untuk naik kelas atau tidak. Asesmen sumatif itu berupa laporan hasil belajar. Bu, kalau dulu kan kita itu bisa diulang-ulang, kalau sekarang tuh TP itu kalau udah tercapai ya udah selesai di sini. Misalkan kita satu semester itu punya 6 TP atau 12 TP satu semester. Atau misalkan berapa ya? 24 nih, yang banyak. 24 bagi 3 berarti berapa? 8. Per 2 bulan kita mengadakan asesmen sumatif untuk TP yang ini. Maka TP yang 8 ini digunakan untuk RPP sama RPP atau modul ajar. Bisa dipahami nggak? Kan ada 24, halo. Ini bayangin, kita punya 24 TP. Ya, TP yang semester itu loh. Nah, sebenarnya kan kemarin kan mau pakai TP semester enggak. Sebenarnya ATP semester itu membantu ini. Sebenarnya gitu. Enggak harus, tapi membantu. Kalau nggak bikin juga nggak apa-apa. Kalau nggak bikin berarti udah dua bulan kemarin TP-nya apa aja yang dari modul ajar, maka itu yang digunakan. Itu juga bisa begitu. Enggak? Nah gitu ya. Nanti kemarin nih 2 bulan itu TP-TP yang digunakan apa aja ya, itulah yang jadi sumatif. Kalau anaknya udah bisa, nggak diulang lagi, ditinggal. Melanjutkan ke selanjutnya. Oke. Nih, halo. Hai. Kalau yang asesmen ini agak puyar-puyar nggak apa-apa ya. Karena memang nggak mungkin sekaligus langsung bisa. Berdasarkan pengalaman parameter ya. Iya, asesmen sumatif ini gini, tidak semua tujuan pembelajaran itu perlu dilakukan asesmen sumatif. Bu, itu yang KSN kan banyak, coba doa, hadis, surat pendek, gimana sumatifnya diambil itu satu-satu? Enggak. Halo. Hadis, surat pendek, doa, terus apa lagi? Hafalan, Sholat, akhlak ya, akidah, itu nggak pakai tes, nggak pakai asesmen
Pakainya apa? Pakainya melalui pembiasaan sehari-hari. Jadi jangan sampai mama tes sumatik kanggo hadis sareng Quran diapalkeun. Yang orang Sumbar ngerti nggak? Gitu. Insya Allah kayaknya gitu ya kan. Jadi nggak gitu, itu kita ambil dari pembiasaan. Tisu basah. Kan kita bisa lihat tuh anak-anak doanya gimana yang gampang. Bu, saya gampangnya checklist. Boleh pakai checklist. Bu, saya gampangnya anekdot. Boleh. Bu, anaknya ada hasil karya. Berarti pakai hasil karya dong. Boleh. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau yang ini yang sumatif ya. Bedanya yang sumatif sama formatif apa? Kalau sumatif per anak. Kalau formatif itu grouping. Instrumennya sama nggak? Sama ya kata Demi. Ya? Sumatif maraput. Nah ini selesai ya.